Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa asatidatana min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santri-santriyah Darut Tartila, semoga kita Allah jaga sehat dan selamat. Juga orang tua kita dan keluarga besar kita, keluarga besar kaum muslimin. Sedikit sebagai tarhib Ramadan, karena sebentar lagi bulan Ramadan, sekaligus kita ingin mengobati kerinduan kita yang dalam beberapa hari, beberapa minggu, semoga tidak menjadi beberapa bulan kita tidak bertemu. Doakan semua guru-gurumu semoga selalu sehat dan selamat juga. Dan semoga wabah ini segera selesai, supaya kita bisa bertemu lagi, beraktivitas lagi seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang penting. Usikum wa iyaya. Nasihat dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali untuk santri-santrinya. Beliau mengatakan, ayyuhal walad min jumlatin ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salam alamatu iradillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Jadi di antara tanda-tanda Allah nyuekin hambanya adalah ketika seseorang tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Semoga kita tidak termasuk golongan yang dicuekin Allah. Anak-anakku semua yang kami cintai, dalam menghadapi musibah ini kita membutuhkan penguatan dalam dua hal sedikitnya, yaitu penguatan imun dan penguatan iman. Adapun penguatan imun bisa kita dapatkan dengan cara banyak berolahraga, juga memperhatikan asupan-asupan yang bergizi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, sayur, buah-buahan, suplemen-suplemen tambahan yang bisa membantu mengangkat imun kita, memperkuat imun kita. Seperti kurma, habatus sauda, madu. Ini rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Ada di dalam Al-Quran. Ini kita memperhatikan apa yang kita makan, kebersihan, menjaga kebersihan. Ini akan sangat membantu kita dalam meningkatkan imun kita. Memang virus ini belum ada obatnya. Jadi yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mencegah. Ya, dengan cara-cara seperti yang disampaikan oleh pemerintah kita, diantaranya cuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
Semoga Allah membantu kita terhindar dari virus ini. Kemudian penguatan yang kedua adalah penguatan iman yang bisa kita lakukan dengan memperbanyak amal soleh, juga ketaatan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di antara yang bisa zadathum imanan, bisa menambah keimanan adalah tuliyat alaihim ayatuh, membaca Al-Quran. Nah, kita sebagai penghafal Quran tidak cukup sekedar membaca, karena kita punya hafalan. Jadi bagaimana menambah hafalan? Karena waktu banyak. Dan kita juga memperbanyak murojaah supaya hafalan kita nggak lupa. Nah, tentunya nanti didampingi dan diawasi oleh ayah dan bunda di rumah, biar sekalian sama-sama ngaji dan semoga termotivasi dengan anak-anaknya yang bisa mengaji. Ini waktunya rehat dari kesibukan sambil menemani anak-anaknya di rumah. Apalagi kira-kira amal soleh yang bisa dilakukan oleh santri saat di rumah aja? Ya, ada satu yang spesial, dikatakan spesial karena tidak bisa dilakukan ketika santri berada di pondok, dan hanya bisa dilakukan ketika santri berada di rumah. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti adalah melayani, berbakti adalah menyayangi, berbakti adalah memuliakan, berbakti adalah sam'an wa ta'atan kepada orang tua. Cium tangannya. Apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan, laksanakan. Tanpa berkata, wala taqul lahuma uffin. Karena Allah melarang. Allah melarang kita membantah orang tua kita. Selain itu, berbakti kepada orang tua adalah wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Ridallahi fi ridal walidain, kata Nabi, bahwasanya keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Jadi kalau Allah ridho, kalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah Allah juga akan ridho. Begitupun sebaliknya, kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Jangan bikin orang tua marah. Kenapa? Karena Allah juga akan ikut marah. Yang lebih mengkhawatirkan kalau sampai orang tua ketika marah bisa memaafkan, tapi jangan sampai nanti Allah tidak menerima dengan apa yang kita perbuat terhadap orang tua kita. Maka hindari kemarahan Allah dengan cara jangan pancing atau jangan melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kemarahan orang tua, supaya kita mendapatkan ridha Allah dan dijauhi dari murkanya Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua juga bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa. Seperti kisah 3 pemuda yang disampaikan oleh dalam hadis Rasulullah. Ada 3 pemuda musafir yang terperangkap dalam goa. Lalu di antara mereka mengusulkan, bagaimana kita supaya bisa keluar dari goa? Bagaimana kalau kita mohon kepada Allah dengan cara menceritakan amal-amal soleh kita?
So, dimulai dari pemuda yang pertama menceritakan bahwasanya saya adalah seorang penggembala. Saya punya tradisi, saya punya kebiasaan ketika saya pulang dari gembala saya sore hari, saya memerah susu, lalu saya memberikan susu tadi kepada kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya yang sudah renta. Dan saya juga punya keluarga, punya istri dan punya anak. Namun suatu hari saya pulang agak telat. Biasanya saya pulang sore, ini saya pulang kemalaman. Sampai di rumah saya memerah susu. Lalu seperti biasa saya menyediakannya untuk orang tua. Tapi saya mendapati mereka sudah tertidur. Akhirnya saya menunggu. Ketika saya menunggu, anak-anak saya datang. Mereka pengen minum susu sambil nangis-nangis di kaki saya. Tapi ya Allah, saya bersikukuh untuk tetap mendahulukan orang tua saya minum susu. Maka saya tidak berikan susu tadi kepada anak-anak saya, dan saya biarkan mereka merengek-rengek menangis. Sampai akhirnya mereka paham dan kita sama-sama menunggu. Sampai kapan? Ternyata kita menunggu semalaman karena orang tua saya, kakek dan neneknya anak-anak baru terbangun dari tidurnya besok pagi. Lalu saya berikan susunya. Setelah mereka minum, sisanya baru saya berikan kepada keluarga saya, anak-anak saya, dan istri saya. Jika Engkau berkenan, ya Allah, dengan apa yang saya lakukan, bakti saya kepada orang tua, tolong bukakan pintu gua ini yang tertutup dengan batu. Setelah berdoa, maka pintu gua yang tertutup batu tadi sedikit bergeser. Dari kisah ini kita bisa simpulkan bahwasanya berbakti kepada Allah bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa. Lalu berbakti kepada orang tua juga bisa menjadi wasilah untuk memperoleh surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sayangi, hormati, layani, muliakan, insya Allah Allah akan ridho, Allah akan berkenan lalu memberikan kita surga. Dan berbakti kepada orang tua juga merupakan amal utama, bahkan setelah beribadah kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini diantara satu aktivitas amal soleh yang bisa kita perbanyak saat kita berada di rumah saja. Semoga bisa diperhatikan oleh para santri-santriah Darut Tartilah. Muliakan, sayangi, utamakan sam'an wa ta'atan kepada kedua orang tuamu. Bantu mereka di dapur. Jangan sungkan, jangan minta dilayani di rumah sendiri. Layani orang tuamu. Sapu, ngepel, rapihin rumah, bantu-bantu di dapur, cium tangan, dan lain-lain. Semua hal-hal yang bisa membuat orang tuamu sayang, bahagia, dan semakin bangga dengan anak-anaknya.
Anak-anakku, santri-santriah Darut Tartila yang kami sayangi, kita perlu menyadari bahwasanya wabah yang saat ini sedang terjadi, musibah ini semoga bukan hukuman, bukan karena Allah marah kepada kita, tapi kita harus yakini ya, mudah-mudahan ini hanya sebatas ujian buat kita semua, karena Allah memberikan banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan bahwasanya Allah memberikan ujian kepada kita dalam hidup kita berupa wabah, berupa musibah. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita dengan cobaan hidup, dengan musibah dalam bentuk virus corona seperti yang sekarang, untuk melihat siapa di antara kita hamba-hambanya yang terbaik amalnya, terbaik ibadahnya, terbaik sholatnya, terbaik ngajinya, terbaik baktinya kepada orang tua, terbaik lisannya, dan terbaik amal-amal soleh lainnya. Jadi jadikan musibah wabah ini sebagai muhasabah. Penting kita selalu melakukan muhasabah. Seperti misalnya kita melihat Allah menciptakan satu nama virus dengan nama corona. Ini kita lihat sebagai cara Allah untuk mempersatukan masyarakat Indonesia untuk jadi musuh bersama. Seharusnya kita bersatu, tapi kita lihat masih banyak di antara kita yang justru selalu menyebut dua nama. Ketika Allah menciptakan satu nama untuk mempersatukan, kita justru malah sibuk menyebutkan dua nama yang kita sadari dua nama ini justru akan membuat kita semakin terpecah belah. Apa itu? Cebong dan kampret. Semoga kita menyadari, dan ini cara Allah mengingatkan kita untuk menjaga persatuan. Ini kalau tidak segera kita sadari hal-hal seperti ini, lalu kapan kita muhasabah? Kapan kita muhasabah? Lalu kita mau diuji dengan virus apa lagi? Jangan sampai apa yang menjadi kekhawatiran Imam Al-Ghazali ini terjadi pada kita. Ya, apa itu? Ini Allah nyuekin kita. Allah nyuekin kita karena kita lalai. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita dan masa depan kita. Kalau kita memperhatikan, kita melakukan muhasabah, memperbaiki diri, terutama kita di hadapan Allah, semakin baik dengan amal-amal terbaik, Allah menjadi sayang. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Karena tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah sayang, Allah ridho kepada kita, maka Allah akan menjaga kita dari musibah apapun. Maka ayo sama-sama anak-anakku, kita isi di rumah aja ini dengan amal-amal yang baik,
Sukseskan program mondok dari rumah dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pondok, belajar di rumah. Jangan lupa tolong disampaikan kepada ayah dan bunda yang sudah menyediakan waktu untuk mendampingi belajar putra-putrinya, untuk mendampingi mengaji putra-putrinya. Insya Allah akan tercatat dalam sejarah kesuksesan anak-anaknya di masa depan. Juga apa yang dilakukan oleh ayah bunda, insya Allah bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santri-santriah Darut Artila, alhamdulillah sampai hari ini kita masih di bulan Sya'ban, meskipun sudah di penghujungnya dan beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban yang dalam hadis Rasulullah menyebutnya sebagai syahri. Inilah bulanku. Karena banyak kemuliaan di dalam bulan ini. Seperti dalam beberapa kisah dalam kitab-kitab sirah, para sahabat dan ulama-ulama salafus soleh, ketika bulan ini datang mereka menutup toko, lalu menjejali masjid atau beraktivitas di rumah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sedekah. Maka bulan ini juga disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Mereka sangat-sangat memuliakan bulan ini. Bahkan Rasulullah berpuasa itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan. Karena ketika ditanya Rasulullah, kenapa kok banyak puasa? Karena saya ingin ketika buku amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Makanya beliau memuliakan bulan ini, Rasulullah, dengan banyak berpuasa. Sekaligus memahami bahwasanya bulan Sya'ban adalah miniatur bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah pintu gerbangnya bulan Ramadan. Jadi memperbanyak kebaikan di bulan Sya'ban akan bermanfaat untuk melatih dan membiasakan diri menciarkan kebaikan di bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa lulus sebagai sarjana-sarjana takwa di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun. Jangan lupa kebiasaan baik yang kita lakukan ketika di pondok setelah sholat, terutama ketika memasuki bulan Rajab, doa yang selalu kita baca tuh setelah sholat, kita tetap baca selama di rumah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah diri kami sampai ke bulan Ramadan. Kabulkanlah doa kami, cita-cita dan harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ke bulan Ramadan, mudah-mudahan bukan hanya sekedar memasukinya, tapi yang kita harapkan
bisa menyelesaikannya hingga sempurna sampai ke takbiran Idul Fitri, lalu memasuki Syawal, lanjut ke bulan-bulan setelahnya, dan semoga sampai lagi ke bulan Ramadan selanjutnya, lagi dan lagi. Dan kita juga berdoa semoga tahun kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan musibah corona, supaya Ramadan tahun ini tanpa corona di antara kita, bersih, tenang, tanpa was-was, tanpa saling curiga, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, melanjutkan cita-cita kita menjadi keluarga Allah, menghafal Al-Quran, menjaga bait-bait firman-Nya. Amin amin ya robbal alamin. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.